Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Amma ba'du. Sebatan kaula muljaaki sataja keluarga besar Masjid Nur Muhammad tersataja para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah batan kaula sareng para ajunan sataja paringi keistiqomaan sareng Allah Subhanahu wa taala kaangkui tetap bisa alaksanaaki pakon epon Allah kong langkong ibu subuh gak dintolap jalap, tapi ternyata sareng Allah abek kita tetap paringi kekuatan kaangkui beda dalam ridho epon Allah Subhanahu wa taala. Samuka kalaben wasilah kekuatan si paringaki Allah dek ka abek gak dinto tetia tambena semakna abek dek ka Allah, tetia wasilah kaangkui bisa ngaoleh ridho epon Allah Subhanahu wa taala. Salatullahi wa salamuhu samuka tetep ka atur dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun apekta beten kula ajunan sataja minadh dhulumati ila nur. Para rabu sesami mulja tak sakapinna orang Islam gak dinto paringi kenceng atengkak ke masjid gak dinto. Walaupun badanna sehat, walaupun keluarganya sehat, walaupun sobung masalah wan ponapan, banyak orang kak dinto wanabi hulaku ajoging kadang ini lari-lari kecil. Aleng-leng jauh kadang sampai dapat 3 kilo kadang si ajilan. Sampai dapat 3 kilo si ajilan kadang. Ada tamu dari luar lagi. Berarti anu gila lagi campur-campur lagi awan lagi. Oh dari kak di mana kak Dino? Dari Bekasi, alhamdulillah ada saudara-saudara kita dari Bekasi. Kita ketahui bersama bahwa banyak di antara kita saudara-saudara kita yang walaupun badannya sehat, tidak ada masalah apapun dalam keluarganya, tiap pagi kuat untuk jogging hingga kiloan meter, 3 kilo, 5 kilo, kuat. Ada masjid dilewati masjidnya, kuat ini jogging. Tapi anehnya masjid yang dekat dengan rumahnya jaraknya kadang hanya 200 meter, jaraknya dari rumahnya kadang hanya 50 meter. Tapi mereka tidak kuat untuk melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Berarti memang orang-orang pilihan yang oleh Allah ditakdir untuk berada di dalam masjid. Hanya orang-orang yang akan memperoleh doa malaikat yang ditakdirkan berada di dalam masjid. Siapapun orangnya, keturunan siapapun, selama dia berada di dalam masjid, selama dia tidak hadas, selama dia tidak berbicara sesuatu yang tidak berguna di dalam masjid, selama itu pula doa malaikat akan menyertainya dengan doa Allahumma ufir lahu warhamhu, Allahumma ufir lahu warhamhu, terus selama kita ada di masjid. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kasihanilah dia. Ini doa malaikat kepada orang-orang yang berada di dalam masjid. Maka dari itu harus kita syukuri keberadaan kita di dalam masjid. Harus kita syukuri kita dipilih oleh Allah untuk
untuk mendapatkan doa dari para malaikat. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, sekarang sudah hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya ini Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah? Abu Hurairah ini kan bapaknya kucing kecil. Hirrah itu kucing. Tapi ketika ditaswir menjadi Hurairah, kucing kecil. Jundun itu tentara. Tapi kalau ditaswir jadi Junaidun, itu tentara kecil. Junaid. Sahirun itu tukang sihir. Tapi kalau Suhairun itu tukang sihir kecil. Saya punya teman soalnya di Pamekasan namanya Suhairi. Coco sama yang waduh, namanya tukang sihir kayak ini, kung mata parah aja saya. Namanya Suhairi, tukang sihir kecil cool. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, oleh Rasulullah dipanggil Abu Hurairah karena pada suatu saat sahabat Abdurrahman bin Sakhr itu menggendong kucing. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa itu? Kucing ya Rasul. Akhirnya oleh Rasulullah sejak itulah Abdurrahman bin Sakhr dipanggil dengan Abu Hurairah. Rasulullah sering memanggil beliau dengan ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing kecil. Bapaknya kucing kecil. Jadi biasa julukan-julukan ini Rasulullah juga memanggil sahabatnya dengan panggilan-panggilan sayang. Panggilan-panggilan keakraban, panggilan-panggilan yang menyenangkan. Tapi kalau di Madura kadang panggilannya ini kurang menyenangkan kadang. Iya benar. Banyak ini berubah ini panggilannya. Makanya Rasulullah itu ngasih julukan itu yang enak didengar. Memanggil istrinya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau kita panggil istri dengan apa, Pak? Bunga mawar. Ada yang manggil bunga mawar ke istrinya. Biasanya kan mana ibunya anak-anak ini? Mana ibunya anak-anak. Tapi Rasulullah panggilannya mesra, panggilan sayang. Bahkan beliau memang tidak pernah marah-marah kepada istrinya. Kurang tahu bapak-bapak yang ada di sini. Adakah yang mulai nikah sampai saat ini tidak pernah marah sama istrinya? Ada. Sepertinya kalau tidak marah ada yang kurang di pikiran. Apa ya saya kurang? Ternyata tak kikir belum marah sama istri. Semoga kita bisa dijadikan orang-orang yang sabar yang pemaaf. Hadirin jamaah rahimakumullah. Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang berdiam diri di serambi Masjid Madinah yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Jadi ada orang-orang yang bertempat di pinggiran masjid, ini dikatakan Ahlus Suffah. Ini adalah orang-orang muhajir, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang secara ekonomi ini menengah ke bawah. Walaupun kebanyakan dari mereka tidak menampakkan kekurangan ekonominya. Rata-rata tidak seperti itu. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Luar biasa hadis yang diriwayatkannya oleh beliau. Beliau ini mempunyai keistimewaan. Salah satunya
Pernah suatu saat beliau lapar hingga mengganjal perutnya dengan batu. Dari saking laparnya, yang mau dimakan tidak ada, akhirnya mengganjal perutnya dengan batu. Lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya beliau menanyakan suatu ayat kepada beliau. Sebenarnya endingnya, tujuan akhirnya, sebenarnya ingin dikasih sesuatu untuk mengganjal perutnya. Tapi tidak tanggap Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya menjawab pergi. Lewatlah Sayyidina Umar, ditanya juga, tidak tanggap juga. Bahwa sebenarnya beliau itu sangat butuh makan. Akhirnya lewatlah Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah nanya juga ke beliau. Beliau langsung paham. Wah, ini Abu Hurairah ini lapar ini. Dilihat raut mukanya itu beda. Kan beda ya Pak? Raut muka orang yang lapar sama yang kenyang kan beda biasanya. Beda, lemes pokoknya itu Pak. Siapapun orang, saya sering bilang di mana-mana. Orang itu bisa gagah, bisa petenteng itu karena kenyang. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, kalau sudah lapar lemes. Bener ini. Tidak milih siapapun itu. Tidak milih siapapun. Entah presiden, entah kiai, entah siapa. Kalau sudah lapar lemes. Iya, tidak akan berpikir untuk neko ini. Tidak bisa. Lemes sudah itu. Makanya Allah itu mensifati dzatnya kan allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu adalah zat yang mengenyangkan dari lapar dan mengamankan dari ketakutan. Dua hal ini yang harus dijaga oleh negara. Jangan sampai ada rakyat yang kelaparan, jangan sampai ada bahaya yang mengancam. Ini luar biasa. Karena walaupun aman kalau lapar bisa chaos juga ini. Benar ini Pak. Walaupun kenyang kalau keadaan tidak aman, apakah bisa kita seperti ini ada kajian? Kita bisa? Tidak bisa. Kita harus banyak berterima kasih kepada penegak keamanan yang mampu membuat suasana ini enak, aman. Harus kerjasama semuanya. Harus kerjasama. Harus kerjasama. Lah, Rasulullah itu akhirnya paham. Ya Abu Hurairah, ya Rasul, ayo ikut saya. Akhirnya ikut Rasulullah masuk ke dalam rumah Rasulullah. Mohon izin ya Rasul untuk masuk ke rumah jenengan. Ya sudah masuk. Oleh Rasulullah diambilkan semangkok susu. Ada hadiah dari sahabat diberikan. Ini ya Abu Hurairah. Tapi ternyata sebelum diminum Rasulullah sudah bilang ke Abu Hurairah. Abu Hurairah, panggil teman-temanmu yang ada di serambi masjid. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, waduh, dikirain untuk saya sendirian ini susu. Bisa mengganjal perut saya, bisa kuat siang sampai malam nanti ibadah. Ternyata masih disuruh manggil teman-teman yang lain. Tapi karena perintah Rasul, berangkat, dipanggil teman-temannya. Semua dipanggil. Setelah dipanggil, masuk di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah ke Abu Hurairah, berikan minum kepada teman-teman. Waduh, habis ini. Habis gak akan kebagian ya, masa satu mangkok susu. Saya yang duluan, malah teman-teman yang disuruh minum duluan. Dikasihkan ke teman-temannya, minum. Rasulullah, minum sampai puas, minum. Digilir. Sampai semuanya puas. Terus minum. Sudah ya Rasul. Akhirnya, Abu Hurairah ambil. Dikasihkan lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ini. Dipandang dulu Abu Hurairah, Rasulullah senyum. Karena paham mungkin apa yang ada dalam benak Abu Hurairah. Wah, bahwa dia khawatir dirinya itu enggak kebagian. Ini kan tidak jauh beda dengan kita ya. Kalau ada pembagian sesuatu, kita panitianya, waduh, corak takmil kasih lain, mau tak beri ada panitia. Sering kita seperti itu juga. Jadi ini manusiawi saja seperti. Walaupun sahabat ada seperti itu. Akhirnya Rasulullah senyum, Abu Hurairah ini minum, diminum oleh Abu Hurairah, diminum. Sudah minum lagi, diminum lagi. Sudah minum, disuruh minum. Hingga Abu Hurairah itu berkata, ya Rasul, sudah tidak ada tempat lagi untuk minum. Dari saking kenyangnya. Ini salah satu mukjizat Rasulullah yang tampak kepada para sahabat.
susu satu mangkok, semuanya bisa kebagian, kenyang, puas semuanya. Mana kalau sudah kenyang, kata Rasul. Akhirnya diberikan kepada Rasulullah, lalu terakhir Rasulullah yang meminum. Ini pimpinan. Ini pimpinan. Terakhir yang meminum Rasulullah. Padahal yang diberi hadiah susu Rasulullah. Tapi ada sahabatnya yang lapar, yang haus, diberikan kepada para sahabat. Beliau yang meminum terakhir kali. Dan itu bekas bibirnya para sahabat banyak. Makanya kalau santri seperti saya biasa saja. Satu gelas kopi ya digilir itu biasa itu. Terus terang saya sama kepala Kemenak itu, Kak Wasit itu. Ya kalau di kantor mungkin kepala Kemenak. Tapi kalau sudah kumpul sama-sama santri ya biasa itu, satu gelas kopi. Ayo. Masa kepala Kemenak? Kepala Kemenak di kantor. Di sini santri. Minum satu gelas kopi. Biasa digilir itu. Itu santri. Karena memang Rasulullah juga seperti itu dulu. Dan Rasulullah yang meminum terakhir kali. Kalau ada orang yang seperti ini sudah, pilih saja jadi pemimpin. Kalau ada yang enak-enak, terakhir kali yang menikmati. Tapi kalau ada yang tidak enak, justru pertama kali yang menikmati. Ini pimpinan. Semoga kita juga bisa seperti itu ya. Paling tidak kita kan pimpinan keluarga. Kalau yang lain lapar, kita juga pasti ngalah. Pura-pura kenyang sama anak. Ya sudah. Ini Pak, sudah tadi, sudah beli maksudnya. Padahal tidak makan, tidak minum. Sama Rasulullah ternyata lebih sayang kepada umatnya daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, Abu Hurairah berkata, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari tanda baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Jadi ciri-ciri indikator kebaikan Islamnya seseorang, indikator sempurnanya Islamnya seseorang itu bukan dilihat dari pakaian, bukan dilihat dari rumahnya, bukan dilihat dari kendaraannya, bukan dilihat dari tampilannya, tidak. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu indikator baiknya keislaman seseorang manakala orang tersebut mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini indikator, dan ini bukan untuk menilai orang lain. Ini untuk menilai diri kita. Jadi tidak usah digunakan untuk menilai orang. Jadi indikatornya bukan apakah karena kita memakai baju koko lalu kita lebih mulia, Islamnya lebih baik daripada yang pakai baju hem. Tidak. Apakah kita yang pakai songkok bisa dipastikan lebih baik dan lebih mulia keislamannya daripada yang tidak pakai songkok? Tidak. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah ketika kita mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka waktu itulah keislaman kita berarti baik. Itu adalah indikator baiknya keislaman seseorang, dan kita gunakan untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Apa saja sesuatu yang tidak bermanfaat agar kita bisa menghindarinya. Yang tidak bermanfaat yang pertama adalah al-muharramat. Segala sesuatu yang diharamkan itu pasti tidak bermanfaat. Andaikan ada manfaatnya pun, mudaratnya pasti jauh lebih besar. Al-muharramat, kalau kata ulama,
inilah yang disebut dengan yang tidak bermanfaat. Mungkin ada manfaatnya sedikit, tapi akan membahayakan nanti. Bahkan di sini saya membahayakan. Coba, sesuatu yang diharamkan pasti membahayakan. Berbohong itu haram apa tidak? Haram. Haram berbohong. Walaupun ada kalanya ada kebohongan yang oleh Islam ditolerir. Contoh, ada orang ngejar seseorang mau dibunuh. Ada orang lewat ke utara. Setelah ke utara belok kiri. Ada orang ngejar bawa celurit. Lihat orang barusan di sini. Siapa? Itu mau saya bunuh itu. Lihat kemana? Ke timur. Ke timur. Padahal ke utara lalu ke barat belok kiri. Lalu kita bilang ke timur untuk apa? Menyelamatkan nyawa. Kebohongan yang seperti itu dimaafkan. Salah satunya. Tapi rata-rata, tapi jangan dijadikan alasan. Enggak, kalau demi kebaikan, enggak apa berbohong. Bentar dulu, kebaikan versi siapa? Apa versi dirinya sendiri? Versi nafsunya? Apa versi syariat? Jadi berbohong demi kebaikan kemaslahatan, ini kemaslahatan dan kebaikan versi syariat. Bukan versi diri kita. Kalau diri kita kan kita bisa, waduh, yang enak dikatakan baik kan ya. Kalau merugikan kepada kita, wah, tidak ada ini. Ini adalah indikator. Jadi yang dikatakan tidak pertama al-muharramat, ini pasti akan membahayakan. Apapun yang diharamkan, minum khamr diharamkan, pasti karena tidak bermanfaat. Mungkin ada manfaatnya sendiri, pasti mudaratnya jauh lebih besar. Bermusuhan diharamkan, dendam diharamkan, hasud diharamkan. Karena itu memang tidak bermanfaat. Yang ada justru akan membahayakan kita di dunia iya, apalagi nanti di akhirat. Setiap yang diharamkan pasti di dalamnya karena ada sesuatu yang membahayakan, yang merugikan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yang tidak bermanfaat adalah al-makruhat, sesuatu yang dimakruhkan, sesuatu yang tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam agama. Itu pasti karena tidak bermanfaat. Yang ketiga yang dikatakan tidak bermanfaat adalah fudulul mubahat, berlebih-lebihan di dalam sesuatu yang diperbolehkan. Makan berlebihan tidak baik. Berbicara berlebihan tidak baik. Suami istri berhubungan, hubungannya berlebihan tidak baik. Minum berlebihan tidak baik. Bahkan kita cinta sesuatu berlebihan tidak baik. Apapun yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Syarat untuk kita bisa adil adalah tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Sekali kita berlebih-lebihan bisa dipastikan kita tidak akan adil. Kita tidak akan adil. Contohnya banyak. Kita sering bersemangat mencaci maki orang yang berbuat salah. Itu bukan karena berbuat salahnya sebenarnya, tapi karena bukan keluarga kita dan bukan diri kita sendiri. Coba kita lihat bagaimana kalau yang berbuat kesalahan adalah keluarga kita atau diri kita sendiri. Apakah kita juga akan ikut mencaci maki? Yang ada kan tidak, kita akan mengingatkan. Ayolah, ayo, pasti seperti itu. Seharusnya kepada orang lain juga seperti itu. Tapi yang terjadi kan tidak. Kalau yang berbuat salah saudara kita, anak kita, keluarga kita tidak mencaci makinya. Dan kita tidak menyebarluaskannya. Yang ada kita nasihati untuk kembali menjadi baik. Tapi ketika orang lain yang berbuat kesalahan, waduh, ketemu dengan siapapun diceritakan. Diceritakan. Tidak seperti itu dalam Islam. Berarti kita sudah tidak bisa adil. Maka berlebih-lebihan tidak mungkin bisa adil. Makanya saya sering katakan kita harus proporsional melihat orang.
Orang-orang di sekitar kita, entah istri kita, mertua kita, anak kita, teman kita, semuanya bukan malaikat. Maka sewaktu-waktu pasti salah. Dan semuanya juga bukan setan, tidak akan salah terus. Sebejat apapun seseorang, seburuk apapun seseorang, pasti ada sisi baiknya. Kita harus fair soal seperti itu. Harus fair. Jadi fudulul mubahat kan. Jadi berlebih-lebihan dalam sesuatu yang dibolehkan itu justru akhirnya bisa jadi haram. Dan itu masuk tanda bahwa seseorang itu keislamannya belum baik. Keislamannya belum sempurna. Hadirin jemaah rahimakumullah, mohon maaf agak kaku ini kalau memang bahasa Indonesia ini. Masih kurang lancar, butuh banyak latihan. Tapi saya bersyukur dengan adanya saudara-saudara yang dari Bekasi ya. Alhamdulillah saya bisa latihan berbahasa Indonesia. Terima kasih ya, Pak. Ini juga alhamdulillah ada hikmahnya bagi saya. Ini ada hikmahnya. Jemaah rahimakumullah, suatu saat ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, beliau dawuh kepada para sahabatnya, awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Siapapun orangnya yang masuk pertama kali ke sini nih, itu pasti kata Rasulullah itu adalah seseorang ahli surga. Jadi kata Rasulullah ketika bersama para sahabat, siapapun yang datang sebentar lagi, yang datang pertama kali ke sini, itu adalah seseorang ahli surga. Tidak lama kemudian, fadakhala Abdullah ibnu Salam. Masuklah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Akhirnya berdiri. Para sahabat berdiri nyambut. Ini juga ajaran ternyata di dalam Islam. Ketika ada orang mulia di antara kita, entah guru kita, pimpinan kita itu justru baik untuk berdiri menyambut. Itu baik. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat bersama Rasulullah. Rasulullah menyaksikan. Dan Rasulullah mengiyakan. Tidak dilarang. Kalau itu dilarang, berarti haram. Tidak, berarti tidak haram. Justru itu baik. Karena menyambut, wah ini orang yang memang ahli surga. Ini pasti orang baik. Ketika Abdullah bin Salam masuk bersama-sama para sahabat nanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam beritahukan kepada kami, amalan apa yang bisa membuatku hingga oleh Rasulullah dikatakan sebagai seorang ahli surga? Apa amalan yang meyakinkanmu, yang bisa membawamu hingga mendapat sebuah derajat seorang ahli surga? Abdullah bin Salam menjawab, ibadahku lemah. Ibadahku lemah, kata Abdullah bin Salam. Namun aku punya dua amalan yang aku yakini dua amalan inilah yang menjadi penyebab diriku hingga oleh Rasulullah dikatakan sebagai seorang ahli surga. Apa itu? Kata para sahabat. Salamatu sadri wa tarku ma la ya'nini. Dua. Satu, salamatu sadri. Selamatnya dadaku. Selamatnya hatiku dari sesuatu yang tidak baik. Ini yang pertama amalannya Abdullah bin Salam. Hatiku tidak pernah punya dendam kepada saudara-saudara. Hatiku tidak pernah punya niatan untuk melakukan kejahatan kepada siapapun. Hatiku tidak pernah punya keinginan untuk merugikan siapapun. Untuk mencelakakan siapapun. Selamatnya hatiku. Hatiku tidak pernah merasa diriku yang terbaik. Diriku yang paling baik. Tidak. Itu yang pertama. Selamatnya dadaku. Dan ini pertaruhan kita. Orang-orang yang ketika nanti menghadap Allah, ketika nanti harta tidak lagi berguna, anak-anak tidak lagi berguna,
Pada waktu itu yang berguna adalah selamatnya hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim. Di mana di hari ketika harta tidak lagi berguna, anak tidak lagi berguna untuk menolong kita, maka orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, itulah yang berguna. Qalbun salim, hati yang selamat. Makanya kita harus imbang. Harus imbang. Jangan hanya mengurusi zahir, tapi juga harus mengurusi batin kita. Jangan hanya mengurusi batin, zahirnya juga harus diurus. Ini harus imbang, berjalan beriringan antara zahir dan batin. Yang kedua, watarku mana ini, kata Abdullah bin Salam. Amalanku yang kedua yang bisa menyebabkanku hingga dikatakan orang ahli surga oleh Rasulullah, watarku mana ini, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagiku. Berarti tidak melakukan yang haram, tidak melakukan yang makruh, dan tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Ini juga harus terus kita latih. Kita sering sibuk dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ada pilkada di Jakarta, kita di sini yang bertengkar. Banyak ini ya kan? Banyak enggak di sini? Banyak. Mungkin di Bekasi juga ada. Wah, menurut saya itu Anies ini. Yang satu tidak bisa. Ahok itu. Wah, bertengkar. Apa maksudnya? Gunanya apa? Wong bukan orang DKI, orang Surabaya. Orang Bekasi kok malah bertengkar pilihan di mana-mana. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Orang bertengkar ini, wah sudah. Tidak ada gunanya. Bahkan kita sering ikut meladeni, membuli, terus gunanya apa? Yang ada rugi. Bahkan kita melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kadang bukan hanya dalam sikap, bukan hanya dalam ucapan, pikiran juga. Kita sering memikirkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Memikirkan urusan orang lain. Ikut-ikutan. Itu gimana ya? Kalau begini. Tidak bisa ikut berkontribusi sedikit pun. Akhirnya kalau ada orang cerita, oh iya, itu Donald Trump. Wah, Erdogan. Aduh, sudahlah urus di sini saja. Sudah di sana ada yang ngurus itu. Kita doakan. Tidak apa-apa doakan. Tidak usah, tidak ada gunanya. Kita sering gelisah, kita sering resah, kita sering galau bukan karena urusan kita. Kita yang sering galau itu karena urusan orang lain. Karena urusan orang lain. Ini mungkin yang senyum-senyum, ini mungkin pengalaman juga. Karena yang di depan juga pengalaman ini, yang di depan. Beneran ini. Beneran ini, Mas. Justru saya juga pengalaman, makanya saya berani bilang seperti ini karena saya juga pengalaman. Kita sering tersiksa bukan karena urusan kita, bukan karena kewajiban kita, tapi karena kita tersiksa menuntut orang lain ini, dan itu bukan kewajiban kita, itu kewajiban orangnya sudah. Kenapa kok kita yang malah ini? Sudah. Maka kita harus mulai berpikir saat ini. Ini berguna apa tidak? Setiap kita akan melakukan sesuatu, setiap kita akan mengucapkan sesuatu, ini bermanfaat apa tidak? Ini baik atau tidak? Ini benar apa tidak? Walaupun kita tahu oh ini benar, apakah baik kalau ini disebarluaskan? Belum tentu. Ada kalanya walaupun itu kebenaran, benar justru kalau disampaikan bisa jadi pertengkaran. Kadang seperti itu kan. Kadang seperti itu, kita kan tidak sering kan. Bahkan ditambah-tambahi, digoreng, apa istilahnya? Iya, makanya jangan perang hoax, tapi perangi hoax. Saya ulangi lagi, jangan perang hoax, tapi perangi hoax. Yang terjadi kan perang hoax semua. Wah, perang ini kalau tidak dilawan seperti ini juga, dah bisa ini. Akhirnya tidak selesai. Tidak selesai. Jadi amalannya Abdullah bin Salam hingga mencapai derajat ahli surga dua kata beliau. Selamatnya hati
Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan berlebih-lebihan dalam sesuatu yang dibolehkan. Untuk yang bermanfaat apa saja? Yang bermanfaat bisa bermanfaat di akhirat, bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Bisa saja juga di dunia itu adalah al-mubahat, sesuatu yang dibolehkan, tapi bisa membahagiakan kita ke akhirat. Nilai dunia kerjaannya, tapi karena niatnya yang baik bisa bernilai akhirat. Ini sepertinya sudah pagi ini, mohon maaf. Juga agak kaku, mohon maaf. Jadi sekali lagi kesimpulan dari hadis ini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa indikator dari baiknya keislaman kita adalah ketika kita pertama mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Yang kedua, ketika kita mampu melakukan sesuatu yang berguna. Ini saja sebenarnya. Tinggalkan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Lakukan yang bermanfaat, lakukan yang berguna. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Wa akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.